saya Natisto. Kali ini Natisto akan menguak sedikit sejarah candi yang ada di wilayah Sidoarjo. Ikuti terus jejak saya di Natisto. Halo bro, ketemu lagi dengan saya. Oke, kita lanjut. Inilah Candi Tawangalun. Candi Tawangalun didirikan tahun 1292 Masehi pada masa kerajaan Majapahit Brawijaya kedua. Candinya ini unik banget, tapi ceritanya ini luar biasa. Karena candi ini bukan dibuat dari manusia, jadi candi ini dibuat dari makhluk astral. Itu cerita dari masyarakat sini. Jadi candi ini ada cerita tentang Prabu Brawijaya kedua di masa kerajaan Mojopahit. Oke, kita akan mutar lagi dan menceritakan tentang situs candi yang ada di Sidoarjo. Gue akan cerita tentang candi ini. Karena percaya sama ndaknya, dulu banget, zaman kerajaan Mojopahit di Brawijaya yang kedua. Di sini dulu ada empu. Namanya nih Resi Tawangalun. Resi Tawangalun ini dia bukan golongan bangsa manusia, dia itu makhluk jin gitu. Nah, jadi dia mempunyai seorang putri, namanya Putri Alun. Miris kan sekarang candinya gitu. Nah, memang candi ini sudah dijagar budayakan, deket tuh sama pantai gitu. Gua akan cerita lagi tentang Resi Tawangalun dari bangsa Jin. Tawangalun punya putri namanya Alun dulu. Cerita Alun menyukai pada Raja Brawijaya, Raja Mojopahit. Lalu ayahnya mengetahui kalau bapak putrinya mencintai seorang manusia dan dia itu seorang raja. Maka dari itu Resi menyempurnakan putrinya dijadikan bangsa manusia. Dia bertapa untuk menyempurnakan, untuk bisa menyempurnakan tubuhnya untuk bisa jadi manusia. Jadi Putri Alun akhirnya berubahlah wajahnya menyerupai manusia dan berwajah cantik banget di saat itu. Akhirnya si raja terpikat dengan kecantikannya. Akhirnya si
putri mempersunting Putri Alun sebagai istri selirnya. Tahun 6 tahun di keluarga besar kerajaan Mojopahit, disitulah putri jadi selir. Singkat cerita, kelakuan Alun atau Putri Alun makin hari makin aneh. Alun sering sekali makan daging mentah. Akhirnya raja mengetahui Alun sering makan daging mentah. Terdengar di kuping raja di situ, terdengar di bangsawan bahwa Putri Alun tuh sering makan daging mentah. Terus raja dengar, murka. Raja Brawijaya murka mengusir dari istana dalam keadaan hamil. Terus Putri Alun pulang ke kampung halamannya, ke bapaknya, ayandahnya di situ. Dalam keadaan hamil, bro, Putri Alun tuh sudah. Akhirnya Putri Alun melahirkan seorang putra yang bernama Arya Dharma. Waktu berjalan, Arya mulai bertumbuh menjadi dewasa. Terus Putri Alun bercerita ke anaknya bahwa ayandanya itu seorang raja di Mojopahit. Nah, ini patung Putri Alun nih. Ini patungnya. Akhirnya si Damar ke kerajaan ingin tahu melihat ayandanya. Akhirnya Prabu Brawijaya ketemulah antara anak sama ayandanya, Prabu Brawijaya. Dan Dharma menceritakan bahwa dia putra dari Alun, istri tercintanya yang dicintai dahulu sama Raja Brawijaya dan dikaruniai seorang putra. Akhirnya terdengarlah kesan pertama menerima kedatangan. Terdengarlah bahasa yang kurang menyenang di Damar. Akhirnya si Damar diusir dari istana, menolak Dharma ke lingkupan kerajaan Mojopahit. Akhirnya si Dharma pulang ke pangkuan ibunya lagi, ceritakan bahwa ayandanya menerima kedatangan putranya di situ. Terdengar kakeknya Tawang Alun melihat cucunya sedih. Akhirnya Arya Dharma dibuatkan candi sebagai wujud rasa kesedihan
Disitulah akhirnya Dharma masuk ke candi untuk mendekatkan diri kepada pencipta, merenungi tentang makna kehidupan, dan semedi akhirnya musnah. Itulah cerita dari Candi Tawang Alun ini. Di candi ini dulunya dibuat dari bangsa jin di situ. Di era kerajaan Brawijaya yang kedua. Dulu candinya seperti ini sebelum ini tunggu terawat. Nah ini ntar saya tunjukkan bentuk candinya dulunya seperti apa ya gitu ya. Kayak gini. Dulunya seperti ini nih candinya. Itu gambaran dari candi tersebut yang dulu megah gitu, lambat laun terkikis, habislah batu dari candi tersebut. Antara percaya ndaknya kan, dulu memang sakti dulu, bangsa manusianya, bangsa jin ya kan, ya dengan cerita Sang Kuryang kayak gitu kan, mengalahkan bangsa jin ya situ ya. Gue akan kembali lagi menceritakan tentang Putri Alun tadi. Jadi Putri Alun mengetahui bahwa anaknya itu semedi di candi tersebut. Dia nggak tahu sampai kemana ya apa itu anaknya pergi. Di saat dia Dharma bersemedi kembali ke dasar ke alamnya di situ, karena mamanya, ibundanya itu kan masih apa itu dunianya manusia, belum ke dunianya, masuk ke dunia jin gitu. Nah, sampai Putri Alun bersedih, menangis, meratapi kisah cerita dari putranya. Nah, inilah candinya, Bu, yang dulunya dibuat bangsa jin di situ. Candinya ya dulunya megah kayak gitu, mungkin berapa tahun abad ya kan, nggak terawat di situ, Bang. Ada sisa-sisa, masih ada bompahan batunya dan batu arcanya di situ. Itulah gua menceritakan tentang resi yang bernama Tawang Alun. Tawang Alun mempunyai putri bernama Alun. Putri Alun mempunyai anak bernama Dharma. Disitulah akhir cerita Dharma gak diakui sebagai seorang putranya dari Prabu Brawijaya yang kedua. Akhirnya putra dari Alun bertapa memusno. Nah, kalau itu bisa bahasa Indonesianya itu hilang gitu, seperti Mahapati Gajah Mada, musno gitu. Nah, maka dari itu ikuti perjalanan penelusuran dari Nativisto, nguak bersejarah terutama di wilayah Jawa Timur,
Budi Kejayaan, Hayam Wuruk sampai Prabu Wijaya dan Brawijaya ke-1 sampai yang ke-5. Oke, itu aja gua menceritakan tentang Candi Tawangalun yang di belakang saya. Jadi candi ini dulunya dibuat bangsa Jin, dan sejarah candi ini suasana cucu dari Tawangalun di situ ada kesedihan duka mendalam. Akhir itu kakeknya mendirikan candi tersebut, dan Dhamma bersemedi bertapa musnah di Candi Tawangalun ini. Jadi Candi Tawangalun ini di era kerajaan Mojopahit di anungan Prabu Brawijaya yang kedua. Oke, ikuti jejak saya di channel saya, Natistu Perjalanan menguak persejarah situs-situs candi yang ada di wilayah Jawa Timur. Oke, saya akan memutuskan video dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.